الحمد لله الحمد لله الذي قد جعل الخليل إبراهيم إماما لنا ولسائر البشر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الجبار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وينجيهم من عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah yang sampai saat ini Allah masih melimpahkan begitu banyak karunia nikmatnya kepada kita. Di antara sekian banyak nikmat yang kita rasakan ialah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, serta nikmat Islam wal iman. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat tersebut, kita tempatkan nikmat itu di jalan yang diredhoi oleh Allah dengan cara melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Semoga amal ibadah kita hari ini dan seterusnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita baru saja memperingati, merayakan hari raya besar kita, yaitu Idul Adha, di mana setiap kita memperingati hari raya Idul Adha, sesungguhnya kita sedang diingatkan oleh Allah akan sosok pribadi seorang hamba Allah yang mendapat gelar sebagai Khalilullah, yang mendapat sebutan sebagai Abul Anbiya dan menjadi uswatun hasanah. Siapa hamba Allah itu? Tidak lain adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran Allah sebutkan, tepatnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh, kata Allah, telah ada pada diri Nabi Allah Ibrahim beserta para pengikut-pengikutnya yang beriman uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berharap akan mendapatkan ganjaran pahala di hari akhirat nanti. Kemudian setelah Allah nyatakan Nabi Allah Ibrahim sebagai uswatun hasanah, maka pada ayat berikutnya, yaitu surat An-Nahl ayat 123, Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada kita sekalian untuk ittiba' kepada millahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Anittabi' millata Ibrahim, sebagaimana kita fattabi'uni yuhibbukumullah, berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan dalam hati kita.
Kenapa Allah jelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 6 Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah? Kemudian kenapa Allah perintahkan kita ittiba kepada Nabi Allah Ibrahim? Apa sesungguhnya yang bisa kita teladani dari Nabi Allah Ibrahim itu? Hadirin, untuk bisa meneladani sosok pribadi Nabi Ibrahim, maka Allah gambarkan beliau di dalam surat An-Nahl ayat 120 dan 121. Di sana Allah berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li'an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kata Allah, Ibrahim itu adalah ummatan. Ummatan berasal dari kata amma ya ummu ummatan, artinya pemimpin yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai orang yang diteladani. Ummatan itu adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri, kriteria, indikator sebagai seorang pemimpin yang bisa diteladani oleh para pengikutnya, dan itu ada pada diri Nabi Allah Ibrahim sebagai ummatan. Tidak hanya itu, kata Allah, qanitan lillah, Nabi Ibrahim adalah seorang hamba Allah yang sangat patuh kepada Allah, dan hanifan, beliau hamba Allah yang lurus, yang cenderung pada jalan yang diredhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yaku minal musyrikin, dan tidak tergolong orang-orang yang menyekutukan Allah. Tidak hanya itu, Allah jelaskan syakiran li'an'umi, beliau adalah hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang kecil maupun nikmat-nikmat yang besar, sehingga ijtabahu, Allah tetapkan beliau sebagai Rasulullah, Allah tetapkan beliau sebagai Khalilullah. Tidak hanya itu, wahadahu, dan Allah selalu memberi petunjuk kepada Nabi Allah Ibrahim ila siratim mustaqim, ke jalan yang diredhoi oleh Allah, yaitu jalan yang lurus. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, wujud konkretnya dari keteladanan Nabi Allah Ibrahim, yang pertama, beliau adalah hamba Allah yang memiliki akidah yang sangat kokoh. Nabi Allah Ibrahim diuji dengan berbagai ujian. Nabi Allah Ibrahim diberikan tantangan demi tantangan, namun tetap beliau pada prinsip hidupnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah yang pantas dan layak untuk disembah. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim begitu kokoh di dalam berakidah? Karena syakiran li'an'umi, beliau selalu mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Nabi Allah Ibrahim dikaruniai oleh Allah berbagai nikmat, mulai yang namanya sama dengan kita diberi yang namanya nikmat gharizah, nikmat al-hawash, al-aqal, ad-din, semua dimanfaatkan oleh Nabi Allah Ibrahim dalam rangka dakwah memperkokoh keimanan kepada Allah. Dakwah beliau kepada orang tuanya, kepada umatnya, kepada penguasa yang zalim, semua dilakukan dengan bersyukur atas nikmat yang begitu banyak. Ada yang namanya panca indera, ada yang namanya akal, ada yang namanya ad-din asy-syara'i, yaitu syariat-syariat yang Allah turunkan. Sehingga dakwah beliau dalam memperkokoh akidah kepada umatnya digambarkan oleh Allah dalam surat Al-An'am mulai ayat 76, 77, 78 sampai kesimpulannya pada ayat 79. Allah gambarkan falamma
janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ingatlah di saat malam hari Nabi Allah Ibrahim berdakwah kepada umatnya melihat yang namanya bintang. Inikah Tuhan yang layak untuk kita sembah? Ternyata bintang itu setelah siang hari sirna. Lalu pada ayat 77-nya falamma ra'al qamar, di saat mereka melihat yang namanya bulan yang lebih terang. Inikah Tuhan yang layak untuk kita sembah? Ternyata sama, bulan pun sirna setelah siang hari. Di saat siang hari mereka melihat falamma ra'asyamsa, melihat yang namanya matahari. Oh, mungkin ini yang lebih besar yang disebut dengan Tuhan. Ternyata matahari pun lenyap dari peredarannya. Sehingga ayat 79-nya Allah nyatakan di sana dengan penuh keyakinan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dari dakwah kepada umatnya disimpulkan bahwa tidak mungkin akal yang sehat akan menerima sesuatu menjadi Tuhan sementara dia bisa lenyap. Tidak mungkin akal yang sehat akan menerima sesuatu yang tenggelam. Maka yang seharusnya akal sehat kita terima diperkokoh dengan hidayah agama. Yang harus kita sembah adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta ini. Itulah yang harusnya kita sembah sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekokohan akidah beliau yang memanfaatkan karunia nikmat berupa panca indera, berupa akal dan berupa agama untuk mendapatkan jalan yang diridhai Allah, yaitu siratal mustaqim, dinul Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kokohnya akidah, maka yang berikutnya ciri keteladanan Nabi Ibrahim, beliau seorang yang sangat patuh, yang selalu tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah, idz qala lahu aslim, maka dengan tegas, dengan cepat beliau mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku akan tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak cukup hanya pengakuan belaka. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ujian yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim tidak satu, tidak dua, tapi bikalimatin. Begitu banyak perintah, begitu banyak larangan, begitu banyak ujian. Namun semua itu fa'atammahunna, termasuk ujian di saat datang perintah Allah untuk menyembelih putra beliau yang sangat beliau sayang. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku yang aku sayangi, sesungguhnya aku bermimpi di mana dalam mimpiku itu aku diperintahkan adbahuka, untuk menyembelihmu wahai anakku. Seorang Nabi Allah yang sangat demokratis, tidak langsung mengeksekusi, tetapi bertanya kepada putranya, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Karena anak Nabi Allah Ibrahim, yaitu Ismail, anak yang saleh, maka jawabannya fantastis. Di sana Allah katakan, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, jangan ragu, jika itu perintah Allah, laksanakan. Aku siap untuk disembelih. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah
Kalau itu kita lakukan, kita termasuk hamba-hamba Allah yang digolongkan menjadi hamba Allah yang bersabar, menerima, menjalankan ujian yang Allah perintahkan kepada kita. Hadirin, ini yang menjadi teladan bagi kita umatnya Rasulullah. Sehingga pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12 sampai 13 pada hari tasyrik itu kita melakukan udhiyah yang Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan udhiyah itu? Apa yang dimaksud dengan menyembelih hewan kurban itu? Maka dengan tegas Rasulullah menjawab, qala sunnatu abikum Ibrahim. Itu adalah ikutan, itu adalah sunnah, teladan dari Nabi kita, dari ayah kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga umat Islam meneladani dari sosok pribadi Nabi Ibrahim melakukan yang namanya kurban itu. Yang berikutnya hadirin, keteladanan Nabi Allah Ibrahim adalah sangat peduli kepada keluarga. Nabi Ibrahim nabi yang begitu sangat konsen tentang zuriyah. Di saat usia senja belum dapat keturunan, maka beliau tidak pernah henti-hentinya berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. As-Saffat ayat 100 Allah jelaskan demikian. Lalu doa Nabi Allah Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Beliau mendapatkan keturunan. Tetapi setelah itu beliau masih terus berpikir keras, bagaimana supaya zuriyahku, keturunanku benar-benar sama akidahnya dengan aku. Maka beliau melakukan yang namanya wasiat kepada zuriyahnya. Wasiat Nabi Allah Ibrahim bukan tentang harta. Wasiat Nabi Allah Ibrahim bukan tentang dunia. Tetapi Allah gambarkan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat beliau kepada seluruh keturunannya adalah, Allah sudah memilihkan untuk kita suatu agama. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam memeluk sebagai agama Islam. Larangan kita untuk tidak beragama Islam oleh zuriyah Nabi Allah Ibrahim, yaitu Nabi Allah Yaqub, diteruskan wasiat itu. Di mana Nabi Allah Yaqub di saat menjelang ajalnya dipanggilnya seluruh anak-anaknya, lalu yang ditanya oleh Nabi Allah Yaqub pada saat itu adalah, ma ta'buduna min ba'di? Siapa yang akan kau sembah wahai anak-anakku setelah aku tiada nanti? Maka serentak anak-anak Nabi Allah Yaqub menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jawaban yang diinginkan oleh Nabi Allah Yaqub keluar dari anak-anak beliau, bahwa kami akan menyembah seperti yang ayah sembah, yang engkau sembah, yang bapak-bapak kita sembah, Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Allah yang Esa, Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, kepedulian beliau. Nabi Allah Ibrahim seorang ayah yang sangat penuh dengan kasih sayang dan demokratis. Tidak dieksekusi langsung perintah Allah untuk menyembelih, tetapi ada musyawarah di antara ayah, anak, dan istri. Fanzur madza tara, mengandung makna bahwa kita harus memberi kesempatan yang luas kepada anak-anak kita untuk berpendapat, untuk mengemukakan, untuk bertanya. Jangan kita diktator di dalam mendidik anak-anak kita, karena tidak ada yang baik dari pendidikan yang keras, yang diktator itu. Yang ada kita harus demokratis, yang ada kita harus mendengar apa sebenarnya yang diinginkan oleh anak-anak kita di dalam membina
dalam keluarga kita sekalian. Dan yang terakhir hadirin, betapa dahsyatnya kepedulian beliau kepada keturunannya, yaitu dengan doa yang tidak pernah tertinggal kata zurriyah dalam doanya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim selalu kalau berdoa disertai dengan kata-kata zurriyah. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Enggak berhenti sampai itu, tetapi dilanjutkan wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan, jadikan aku orang yang selalu menegakkan salat. Beliau ingat anak keturunan juga harus menegakkan salat. Makanya beliau berdoa wa min zurriyyati, dan juga anak keturunanku. Ini pelajaran buat kita hadirin, betapa orang tua itu tidak boleh meninggalkan doa untuk keturunan kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, menjadi generasi penerus yang akan menggantikan posisi kita kelak meneruskan ajaran agama Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam khutbah yang singkat ini. Kesimpulannya, Nabi Allah Ibrahim menjadi panutan karena beliau memiliki berbagai kriteria yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Beliau seorang yang sangat kokoh akidahnya, beliau sangat patuh di dalam menjalani kehidupan ini dan selalu bersyukur serta lurus selalu berada di jalan Allah. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa haddar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.